sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk hidup sehat adalah rutin berolahraga. Silakan pilih olahraga sesuai dengan yang Anda sukai, apakah sendirian atau bersama komunitas, ya. Cuman memang ada beberapa olahraga yang kadang kalau misalnya kita salah melakukannya, nggak tahu ilmunya, berakibat cedera. Yang akhirnya malah membuat kita tidak bisa melakukan olahraga lagi. Nah, jadi jangan sampai kita mengalami cedera ya gara-gara olahraga yang salah dan akhirnya bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang jauh lebih serius. Jadi hari ini kita akan kembali bahas mengenai nyeri sendi yang mungkin dialami oleh Anda juga pemirsa. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa akibat olahraga atau berat badan berlebih atau penyebab lainnya. Seperti biasa, di Go Healthy ini masalah pasti ada, tapi kami juga punya solusinya. Episode kali ini kami kedatangan seorang atlet muda, usianya baru 22 tahun. Tapi sudah hebat ya, karena akan berlaga membela Provinsi DKI Jakarta di ajang PON nanti. Namanya Kana Nadira Sastrajaya. Hai Kana, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Kang. Sehat ya? Sehat. Dan bersama saya juga di sini ada dua praktisi kesehatan yang saya tahu dua-duanya rutin berolahraga. Ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti, apa kabar? Salam sehat. Baik, Kang Ronald, sehat Kang Ronald, alhamdulillah. Ya. Nah pemirsa, karena ini adalah atlet yang menggeluti olahraga wakeboard. Coba jelaskan wakeboard itu olahraga apa? Mungkin pemirsa yang belum tahu Kana. Bener. Jadi wakeboard itu adalah olahraga air, itu gabungan dari surfing dan juga skateboarding. Bedanya kita makainya di air gitu. Yeah. Jadi kita ditarik sama speedboat, terus speedboat. kita punya handle atau talinya. Pegangan. Ya, terus kita berdiri di belakang boat. Terus itu ada penilaiannya itu ada gerakan-gerakannya. Kalau semakin sulit itu tingkatannya namanya gerakan invert. Itu kita kayak salto. Waduh. Tapi ini adalah olahraga yang kedua yang digeluti oleh Kana, karena dulu adalah olahraganya adalah gimnastik ya? Iya benar. Kok pindah? Di gimnastik itu kami harus memiliki berat badan yang kurus. Nah, diet dari kecil itu mengakibatkan saya menjadi asam lambung. Jadi saya pindah cabur yang lebih fleksibel juga waktunya biar juga ngejar pendidikan, juga ngejar prestasi juga. Dan karena kamu lagi ada di TV nasional, jadi silakan disapa teman-teman kamu sesama atlet wakeboard ya, atau mungkin mau menyapa coachnya, pelatihnya, ya, atau mungkin saudara atau teman. Silakan Kana. Halo semuanya, Mama, Papa, Kakak, dan juga teman-teman wakeboard, para pelatih, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, seperti apa olahraga yang digeluti oleh Kana dan masalahnya seperti apa yang dihadapinya? Ini dia kisahnya. Kana Nadira Sastrajaya. Sejak usianya masih 6 tahun, ia sudah tertarik dengan olahraga. Ia mulai menggeluti cabang olahraga gimnastik. Merasa bahagia setiap melakukan berbagai macam gerakan gimnastik, ia memutuskan untuk memperdalam olahraga tersebut, hingga akhirnya menjadi atlet di usia yang masih muda. Dan sama seperti orang pada umumnya, Kana juga beberapa kali pernah mengalami cedera saat berolahraga, terutama di area lutut kaki. Selama saya menjadi atlet, saya pernah mengalami cedera, yaitu di bagian cedera lutut karena overtraining atau latihan yang berlebihan. Dampak lainnya, lutut Kana menjadi sering terasa panas setiap latihan, dan ia pun harus pulang pergi untuk menjalani terapi. Karena selama saya mengalami pasca cedera, saya harus ke KONI, itu yang memakan efisien waktu lebih lama untuk saya ke bolak-baliknya karena saya juga punya kesibukan yang lain. Kana pun sadar, meski dirinya sangat terlatih dalam berolahraga, ia tetap tidak boleh abai.
Dan dirinya berharap orang-orang yang sedang semangat berolahraga untuk berhati-hati agar tidak mengalami hal yang sama sepertinya. Harapannya dengan saya mengikuti Go Healthy ini, saya berharap Evolaser ini sangat bermanfaat dan kedepannya saya akan menggunakan alat ini secara terus-menerus dan akan juga membagikan info ini ke teman-teman atau kerabat saya yang apabila mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi sebelumnya Kana, boleh dijawab dulu pernyataan ini benar atau salah ya. Olahraga intensitas tinggi rentan mengalami gangguan sendi. Kira-kira ini benar atau salah? Benar. Terlalu berlebihan atau overtraining itu juga nggak baik buat tubuh kita. Berasal dari pengalaman pribadi karena memilih jawaban benar. Olahraga intensitas tinggi rentan mengalami gangguan sendi. Apakah memang tepat jawabannya? Ya, betul sekali. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita katakan ini olahraga intensitas tinggi, jadi sebenarnya jenis olahraga itu kan bermacam-macam. Ya, yang digeluti sama Kana kan adalah olahraga yang memang banyak bebannya di persendian. Tumpuannya di sini ya. Di lutut, panggul, ya, tangan, bahu, itu semuanya itu sendi ya. Artinya tulang-tulang ini dihubungkan satu sama lain oleh sendi. Kemudian sendi itu kalau kita lihat komponennya memang banyak sekali. Di situ ada tulangnya, ada ligamennya, ada sarafnya, ada ototnya dan segala macamnya. Dan ini dengan intensitas tinggi maka dia rentan mengalami gangguan pada persendian tersebut. Ya, intensitas tinggi itu kan biasanya karena beban yang berlebihan. Ya, kemudian beban berlebihan itu bisa lari, bisa lompat, bisa angkat. Ya, itu yang menekan atau tertekan adalah sendi kita. Maka rawan betul dia sendi itu mengalami gangguan atau kerusakan di sana kausan. Belum lagi gerakan-gerakan dilakukan berulang-ulang. Kemudian berikutnya adalah lupa nih pemanasannya dan pendinginannya. Ini nggak dilakukan dengan baik. Iya. Jadi kita sepakat ya, olahraga intensitas tinggi rentan mengalami gangguan sendi adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati ya, lebih baik kita konsultasi dengan teman yang lebih ahli atau lebih baik kalau ada pelatihnya. Mengalami rasa nyeri di sendi. Ya, ini waktu menggeluti olahraga gimnastik. Sakitnya seperti apa sih nyerinya tuh? Sakitnya tuh terasa panas. Jadi bener-bener panas, kita ngelakuin gerakan itu kayak ketarik gitu. Jadi kayak bener-bener panas di area lutut. Oke, pernah periksa ke dokter? Kalau saya sendiri, kalau aku sendiri itu nggak periksa ke dokter, tapi kami terapi. Terapi. Iya. Sebenarnya yang Kana khawatirkan tuh apa sih dengan olahraga yang saat ini Kana gelutin? Yang mau takutin apa sih? Paling kamu takutin? Yang saya takutin tuh saya terkena cedera berat. Ada salah satu kakak senior saya itu mengalami HCL. ACL, ruptur ACL. Iya. Jadi setelah pasca operasi pun balik ke latihan, kembali seperti semula. Terasa sakit lagi, kemudian latihan terasa sakit lagi. Jadi sakitnya tuh tidak hilang. Kita perlu pahami apa sih itu ACL. ACL adalah anterior cruciate ligament. Nah, seperti ini. Ini tuh pas banget tuh yang di depan ini nih. Ini ya. Itu adalah ACL pemirsa di rumah, anterior cruciate ligament. Tujuannya adalah untuk menahan antara tulang tungkai atas dengan tulang tungkai bawah. Kalau misalnya terjadi ruptur di sana, terjadi patah di sana, otomatis terjadi tidak stabil. Karena tidak stabil, nantinya dia bergesekan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi bisa memicu terjadinya pengapuran dan peradangan pada area persendian. Nah, gambarannya seperti ini. Ini radang ya, Mbak Pret ya? Ya benar, ada radang. Nah, radang inilah yang nantinya ketika tidak ditangani dengan tepat, itu bisa mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Banyak loh pemirsa di rumah yang ketika sudah mengalami gangguan pada area persendian, rasa nyeri yang dirasakan itu menghambat pergerakan. Akibatnya apa? Aktivitas fisiknya mengalami penurunan. Ya boro-boro mau berolahraga, mau gerak aja sakit. Nah, akhirnya apa terjadi? Ketika kurang bergerak, ya ingat, kurang bergerak ini merupakan salah satu faktor resiko dari kematian dini. Ketika seseorang mengalami kurang bergerak, apa yang terjadi? Resiko penyakit tidak menular itu bisa meningkat. Tensi bisa meningkat, diabetes bisa terjadi, gula darah, kolesterol bisa meningkat. Bahkan dikatakan kurang bergerak ini merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadi serangan stroke dan serangan jantung. Oleh sebab itu kita perlu pahami bahwa sistem gerak tubuh kita ini harus dijaga, harus dirawat dengan baik. Nah, solusinya adalah ada satu alat loh pemirsa. Tapi alat ini punya 3 teknologi untuk mengatasi rasa nyeri sendi. Teknologi tersebut adalah teknologi laser,
TENS dan NMES. Sekali lagi ini adalah solusi buat nyeri sendi bukan hanya untuk atlet tapi juga buat semua yang merasakan nyeri sendi. Nah, boleh kita dijelaskan nih Bang Mas Boy? Ya, jadi kalau kita bicara teknologi tadi 3 ya, kita bicara tadi kan sirkulasi darahnya, maka di situ teknologi laser yang berperan, ya. Sirkulasi darah dan darah dengan baik. Teknologi laser ini akan menembus area permukaan kulit kita, masuk dermis, epidermis, dermis, hipodermis, kemudian otot. Ya, ini bisa terus sampai ke area tulang. Jadi ini artinya semua lapisan yang memang disasar untuk tadi mengatasi masalah di persendian kita. Karena sekali lagi memang sendi itu kan komponennya cukup banyak di sana. Jadi teknologi lasernya panjang gelombang memang didesain khusus ya. Ada yang khusus di 830, 905, 650, 460 dan 808. Ini semuanya didesain khusus ya supaya dia bisa menembus area-area yang memang diperlukan untuk supaya tadi menjaga sirkulasinya menjadi tetap baik, kemudian juga bisa membantu perbaikan atau regenerasi pada bagian-bagian yang memang disasar oleh panjang gelombang tersebut. Ini kita lihat di sini ada yang warna merah yang di 650, kemudian yang warna biru di 460 ya, kemudian yang lainnya itu tidak terlihat oleh mata ya karena memang sudah di luar batas kemampuan kita untuk bisa melihat cahaya tersebut. Nah, kita bisa lihat ya ini adalah persendian lutut yang mengalami pengapuran dan peradangan ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser nantinya membantu mengurangi bengkak, mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri dan juga melancarkan aliran darah yang menyokong sendi dan tulang. Nantinya kolagen maupun regenerasi jaringan ini ditingkatkan sehingga apa yang terjadi yang kita harapkan adalah demikian, di mana kesehatan sendi lututnya dapat terjaga dengan baik. Penggunaan secara rutin nantinya cocok nih untuk Kana dan pemirsa di rumah yang mungkin memiliki hobi bergelut dalam olahraga yang ekstrim ya, yang dapat mengalami cedera atau gangguan pada sendi. Ini cocok untuk menggunakan teknologi laser. Atau ya pada dasarnya seperti dari Kang Ronald katakan, nggak cuma orang yang hobi berolahraga aja, semua orang sebenarnya beresiko loh untuk mengalami gangguan pada persendian. Masih ada 2 teknologi lagi pemirsa yang akan kita bahas ya. Tadi laser udah. Ya. Yaitu teknologi TENS ya dan teknologi NMES. Bedanya apa? Nih, jelaskan nih. Ya, jadi kalau TENS itu kepanjangan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ya, jadi ini akan meredakan keluhan-keluhan nyeri yang dirasakan pada daerah-daerah yang memang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangkan rangsang nyeri tersebut. Ya, satu lagi adalah NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, dan ini juga satu bentuk atau satu teknologi yang digunakan untuk tadi merangsang daerah otot-otot kita. Kalau kita bicara persendian, maka kita juga tidak boleh mengabaikan otot-ototnya. Otot ya. Jadi tadi dengan adanya teknologi laser, kemudian dengan TENS, kemudian dilengkapi dengan NMES itu, maka tadi kalau kita fokusnya dari persendian, maka aliran darahnya, sirkulasi darahnya lebih baik. Nih, karena saya coba ke Kana langsung yang pakai ya, karena kan nyerinya di lutut. Iya, benar, ya. Kang. Coba kamu tempel sendiri aja. Ya, di mana gitu. Mungkin di ankle kali. Di ankle boleh, silakan. Boleh di ankle. Oh, ankle juga sakit ya? Aduh. Nah, ditempel bisa 15 menit. Misalnya nanti ganti lokasi, boleh pindahkan ya. Dan nggak perlu dipegang sepanjang lagi terapi. Nggak usah, pegel kitanya ya. Karena ada strapnya. Ada talinya. Ada strapnya, ada talinya yang membuat kita bisa sambil rebahan, sambil relaksasi aja. Termasuk nanti juga akan kita coba kepada kamu teknologi TENS dan NMES-nya. Karena itu ada sambungan kabelnya, ya kan stimulus ya berupa rangsangan-rangsangan kepada otot dan syaraf kita. Ada satu solusi buat Anda yang sering merasakan nyeri sendi. Namanya Evo Laser. Ini adalah sebuah solusi revolusioner. Satu alat, ada 3 teknologi canggih. Konsepnya 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Yang pertama, teknologi laser. Ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini bisa bermanfaat buat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Yang kedua, teknologi TENS ya akan menstimulasi otot dan syaraf supaya bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan berbarengan di berbagai lokasi tubuh yang kita butuhkan. Yang ketiga, teknologi NMES. Jadi otot dan syaraf akan direlaksasi. Ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca kita mengalami cedera. NMES juga bisa digunakan untuk atlet terutama nih ya, olahraga nih. Kita pun bisa sebetulnya ya untuk menambah kekuatan otot ya dan performa tubuh. Gitu. Cara pakainya gampang, tinggal ditempel saja. Ada strapnya ya. Di mana saja ditempel sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi pemirsa jangan mau kalah
ya oleh rasa nyeri. Bebaskan tubuh kita dari rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, ya, nyeri akibat pembengkakan prostat buat laki-laki atau yang perempuan, nyeri head, nyeri pramenopause, dan juga nyeri kerusakan saraf akibat diabetes, ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang sekarang sedang merasakan nyeri di tubuhnya, ayo atasi dengan menggunakan Evo Laser. Dapatkan sekarang juga, lagi ada promo ya, dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda bisa terhindar dari rasa sakit. Sekarang juga dapatkan Evo Laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, hanya ada di GoGo Mall. Ayo atasi rasa nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih berbicara mengenai solusi untuk mengatasi nyeri sendi. Kali ini yang mencoba Evo Laser itu adalah Kana, seorang atlet wakeboard yang mengalami cedera, ada di lutut, ada juga di ankle alias pergelangan kaki. Makanya sepanjang syuting kami pasangkan Evo Laser di ankle-nya atau di pergelangan kakinya Kana. Ini ada dua teknologi yang langsung bekerja pada saat yang bersamaan, yaitu yang pertama teknologi laser, yang kedua adalah TENS, menghambat rasa sakit langsung ke sumbernya. Nah, alatnya ini bisa dipasang manual atau juga bisa dioperasikan dengan menggunakan remote seperti ini. Intinya adalah di mana lokasi tubuh yang merasa nyeri, pasang Evo Laser ini ya. Jadi simak baik-baik, ini adalah tips mencegah cedera sendi pada saat kita berolahraga. Yang pertama adalah tentunya pemanasan dan pendinginannya harus tepat. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar aliran darah dapat mengalir secara optimal. Suhu tubuh yang meningkat, aliran darah ini merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya cedera. Nah, contohnya pemanasan adalah misalkan jogging ringan ya, lalu lakukan juga peregangan yang bersifat dinamis. Jadi, peregangan yang bersifat dinamis ini sambil diajak bergerak. Stretching tapi sambil bergerak Stretching gitu sambil ya. bergerak. Kalau misalkan untuk selesai berolahraga, maka yang dianjurkan adalah pendinginan berupa stretching yang sifatnya statis. Jadi dalam arti peregangan tetapi ditahan dalam satu posisi dan tidak diikuti dengan berbagai gerakan. Nah, setelah itu perlu dipahami juga untuk mencegah terjadinya cedera sendi, maka harus melakukan penguatan otot. Karena ototlah yang menopang beban yang diterima oleh sendi. Nah, salah satu bentuk penguatan adalah dengan lakukan latihan beban. Tapi untuk banyak pemirsa di luar sana yang mungkin memiliki keterbatasan untuk melakukan latihan beban, Anda bisa memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi NMAS. Nah, teknologi NMAS ini nantinya akan memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan secara pasif. Pergerakan secara pasif ini juga nantinya sebagai bentuk persiapan sebelum untuk menjalani olahraga. Lalu yang kedua adalah sebagai bentuk untuk menguatkan otot. Terlebih lagi perlu dipahami bahwa dalam mencegah terjadinya cedera sendi, maka kesehatan sendi, tulang, dan juga otot ini memang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Ya, kuncinya adalah 4D. Harus dilancarkan aliran darahnya, diredakan rasa nyeri maupun inflamasi apabila sedang terjadi, lalu ditingkatkan produksi kolagen dan juga digerakkan dan dikuatkan ototnya. Jadi ini adalah informasi untuk Kana dan juga pemirsa di rumah bisa dipraktekkan agar terhindar dari cedera sendi pada saat berolahraga. Karena ada yang mau ditanyakan kepada Mas Boy, kepada Mbak Preti. Mas Boy, saya mau nanya terkait kami sebagai wanita kan mengalami PMS ya. Iya, betul. Nah, apakah dengan mengalami PMS ini bisa menggunakan Evo Laser juga? Jadi penggunaan teknologi laser yang tadi 3 teknologi ini bisa digabungkan dengan ada teknologi laser, sirkulasi darahnya lebih baik. Harapannya sirkulasi hormonnya lebih baik, kemudian dia akan terjadi keseimbangan hormon di sana. Kemudian dengan tadi ada TENS ya, teknologi di mana akan meredakan nyeri-nyeri yang ada di sana ya, di sumbernya langsung diredakan. Kemudian juga ada bantuan NMAS-nya. Ya, otot luarnya dilatih karena kan nyerinya tidak hanya di dalam saja, tapi yang di daerah permukaan otot luar itu juga perlu diredakan supaya nyerinya bisa teratasi dengan baik ya. Jadi
Untuk Anda yang wanita yang punya masalah dengan nyeri-nyeri head, ya ini bisa dibantu dengan diredakan dengan bantuan teknologi 3 teknologi ini, dengan teknologi laser, kemudian TENS dan juga NMES-nya. Kita semua pun dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, terkadang memang seringkali merasakan nyeri pada otot, nyeri pada persendian, nyeri pada area-area perut, area-area di sekitarnya. Kita sama-sama bisa lihat ya, misalkan mungkin untuk Anda pemirsa di rumah yang sering merasakan kram, kebas, lalu merasakan sakit gigi, ya merasakan nyeri-nyeri ya dimanapun, dengan profesi apapun Anda bisa menggunakan teknologi laser. Nah contohnya nih untuk para pekerja kantoran juga ya pasti sering duduk dalam waktu yang lama dengan posisi duduk yang salah, sering juga merasakan sakit pinggang. Nah Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk disinarkan agar membantu mengatasi rasa nyeri dan juga membantu meningkatkan produksi kolagen. Nah ini contohnya adalah di kulit ya, karena kalau dengar kata kolagen orang erat kaitannya dengan kulit, padahal sebenarnya nggak ada di kulit aja ya, ada di mana-mana. Dengan Anda menyinarkan teknologi laser pada area kulit, nantinya regenerasi jaringan maupun produksi kolagen ini ditingkatkan sehingga membantu menurunkan peradangan pada kulit, yang membantu meningkatkan elastisitas pada kulit, bisa sebagai anti-aging. Diberikan jarak 3 cm dari permukaan kulit. Tuh bisa dilihat ya, gak cuma pada kulit, pada jaringan ikat, rambut, kuku, persendian, tulang, pada ligamen, pada tendon, itu ada kolagen. Nah dengan menggunakan teknologi laser, produksi dari kolagen ini kita tingkatkan. Nah, karena meningkatnya produksi kolagen otomatis akan memicu regenerasi jaringan yang menjadi lebih baik. Perlu dipahami bahwa nyeri ini merupakan hal yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tetapi nyeri juga dapat membatasi pergerakan kita. Padahal kebutuhan dari pergerakan ini adalah setiap saat, berapapun usia Anda, berapapun profesi Anda tetap harus bergerak. Oleh sebab itu, yuk kita jaga sistem gerak kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser disinergiskan dengan teknologi TENS maupun teknologi NMES. Nah sebelum usai, saya bacakan lagi riwayat dari Kana Nadira Sastrajaya, seorang atlet wakeboard usia masih muda 22 tahun yang memang sempat mengeluhkan cedera di area lutut ya. Lututnya sering terasa panas setiap latihan, diduga cedera lututnya akibat berolahraga secara berlebihan ya. Nah solusi dari kami ya, sarannya adalah selalu melakukan pemanasan dan pendinginan setiap berolahraga. Siap ya Kana ya? Jangan lupa, dan juga atur jadwal istirahat agar tubuh dapat pulih dengan baik. Ya, juga tetap jaga pola makan dengan nutrisi yang tepat, wajib dilakukan karena Kana adalah seorang atlet ya. Kelola stres agar tubuh lebih rileks secara fisik dan juga mental, dan gunakan teknologi laser alias Evo Laser dengan 3 teknologi laser NMES dan juga TENS. Gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah enak sekali Kang Ranal. Enak ya? Iya, lebih udah nggak pegel lagi. Oh ya? Kan sempet pegel tuh. Sekarang setelah dipakein Evo Laser jadi makin badan terasa ringan. Oke. Harapannya Evo Laser ini bisa membantu kamu mencapai prestasi setinggi-tingginya untuk Indonesia. Jadi ya saran dari kami ya, inilah solusi buat Anda yang sering merasakan nyeri. Sekali lagi, ini bukan hanya milik atlet, tapi siapapun kita bisa terkena dengan rasa nyeri ya. Gimana penjelasannya? Mudah dipahami kan? Mudah dipahami. Ya. Kebayang ini kamu bawa sambil latihan. Buat teman-teman yang lagi nyeri juga boleh kamu pakaiin alat ini, gitu kan ya? Iya benar. Ya, thank you karena buat berbagi kisahnya. Juga terima kasih buat Mas Boy, Mbak Preti buat penjelasannya. Alat ini dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang yang tujuannya untuk bermanfaat membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua adalah TENS. Jadi ini bisa menstimulasi otot dan syaraf agar dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Ya, mode NMES dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang membutuhkan terapi. Teknologi yang ketiga yaitu NMES. Jadi otot dan syaraf kita akan direlaksasi. Manfaatnya untuk membantu pemulihan pasca mengalami cedera, dan juga bisa dipakai untuk kita yang mau berolahraga supaya menambah kekuatan otot ya, dan performa tubuh kita. Sekali lagi, cara pakainya gampang, portable, ringan, bisa digunakan di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi pemirsa, mari kita bebaskan hidup kita dari rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, ya, nyeri akibat pembengkakan prostat, juga nyeri haid, nyeri premenopause, dan nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes. Jadi sekali lagi, solusi dari kami adalah gunakan Evo Laser. Pesan sekarang juga pemirsa, dapatkan
promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda sekarang juga mendapatkan Evolaser, supaya sekarang juga Anda terbebas dari rasa nyeri. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa, nikmati hidup, mari atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan menggunakan Evolaser. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.